Ya, benci banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita sudah mulai presentasi aplikasi radiokimia di berbagai bidang. Nah, karena kalian ada 7 kelompok kalau saya tidak salah, jadi kita usahakan hari ini 3 kelompok, nanti sisanya pekan depan 4 kelompok. Jadi untuk hari ini, untuk kelompok yang pertama kali presentasi adalah kelompok yang mengambil bidang pertanian. Itu siapa? Nur Anissa Fajri ya, kalau saya tidak salah. Kelompoknya Nur Anissa Fajri. Yang di bidang pertanian. Nah, kemudian ya Anissa deh. Nur Anissa Fajri. Sudah betul. Nur Anissa Fajri. Jadi untuk kelompok yang kedua dan ketiga nanti saja baru saya umumkan setelah selesai presentasinya kelompok radioisotop dalam bidang pertanian. Oke, silahkan kelompoknya Nur Anissa Fajri untuk presentasi. Waktu itu, aduh, filenya di mana ya? Sebentar dulu deh. Siapa yang kirimkan ke WA saya itu filenya? Anissa kah? Nur Anissa Fajri yang kirimkan ya? Iya Bu, waktu konsul Bu. Oh ya, tunggu sebentar Anissa, saya cari dulu. Mana nih itu filemu? Sebentar deh. Tadi isotop ya. Anissa, bisa minta tolong kirimkan lagi atau kirimkan lagi filenya, Dek. Kenapa ini tidak ada ya? Itu konsulnya, kenapa tidak ada ya? Baru saya cari. Anissa. Tolong kirimkan saya lagi Anissa. Karena tidak ada ini. Filenya ke WA saja. Oke, saya persilakan kelompok Nur Anissa Fajri, aplikasi radiokimia dalam bidang pertanian. Ini anggotanya ada Muhammad Ali Yazid, kemudian Devika Nur Airiza, Nina Prawilia dengan Fadilah Anissa. Oke, waktu presentasi maksimal 10 menit. Setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi maksimal 10 menit juga. Jadi satu kelompok dapat 20 menit maksimal. Oke, silahkan. Kelompok aplikasi radiokimia dalam bidang pertanian. Ya, tunggu Bu, baru mau di-share lewat laptop. Oke. Atau saya saja yang itu presentasikan. Nanti kalian apa saya yang tampilkan, kalian yang itu ngomong. Bagaimana? Mau tampilkan sendiri? Kenapa Asad? Kenapa kamu angkat tangan? Ada yang mau ditanyakan? Oh, oke. Saya kira kamu bertanya soalnya kamu angkat tangan.
Bagaimana Nur Anissa? Kenapa belum dimulai, Dek? Sudah 3:30 ini. Ini udah Bu. Kenapa Fajra, Anissa? Baru mau di-share Bu karena baru nyala laptopnya. Oh, oke, oke. Iya. Saya yang share Bu, Cepat, Dek. laptopnya. Ya, oke. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita akan mempresentasikan materi mengenai radioisotop di bidang pertanian. Untuk itu saya memperkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Ali Yazid, dan saya sendiri Nur Ainsa Fajri Marsuki, kemudian ada Devika Nur Ayriza Darwis, lalu Nina Prawilya dan Fadila Anissa Sahid. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama pengertian radioisotop, yang kedua radioisotop dalam bidang pertanian, yang ketiga ada pemanfaatan radioisotop dalam bidang pertanian, lalu ada kesimpulan. Nah, yang pertama itu mengenai pengertian radioisotop. Ya, radioisotop atau radionuklida adalah isotop dari zat radioaktif. Radioisotop mampu memancarkan radiasi. Radioisotop dapat terjadi secara alamiah maupun sengaja dibuat oleh manusia dalam reaktor penelitian. Peran radioisotop sebagai pencari jejak tidak terlepas dari sifat-sifat khas yang dimilikinya. Pertama, radioisotop memancarkan radiasi dimanapun dia berada dan mudah dideteksi. Radioisotop ibarat lampu yang tak pernah padam, senantiasa memancarkan cahayanya. Yang kedua, laju peluruhan tiap satuan waktu atau radioaktivitas hanya merupakan fungsi atom radioisotop yang ada. Tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, baik temperatur, tekanan, juga pH. Sebagai perunut, radioisotop ditembakkan ke dalam suatu sistem untuk mempelajari sistem itu, baik sistem fisika, kimia, maupun sistem biologi. Oleh karena radioisotop mempunyai sifat kimia yang sama seperti isotop stabilnya, maka radioisotop dapat digunakan untuk menandai suatu senyawa sehingga perpindahan perubahan senyawa itu dapat dipantau. Nah, radioisotop juga berperan dalam bidang kedokteran, pertanian, industri, hidrologi, dan biologis. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya radioisotop dalam bidang pertanian. Di mana dalam bidang pertanian, radiasi gamma dapat digunakan untuk memperoleh bibit unggul. Sinar gamma ini menyebabkan perubahan dalam struktur dan sifat kromosom sehingga memungkinkan menghasilkan generasi yang lebih baik. Misalnya, gandum dengan yang umur lebih pendek selain sinar gamma juga berguna untuk membuat benih tumbuhan yang bersifat lebih unggul dibandingkan induknya. Radiasi radioaktif ini ke tanaman induk akan menyebabkan ionisasi pada berbagai sel tumbuhan. Ionisasi inilah yang menyebabkan turunan akan mempunyai sifat yang berbeda dari induknya. Nah, kekuatan radiasi yang akan diatur sedemikian rupa hingga diperoleh sifat yang lebih unggul dari induknya. Untuk melaksanakan pemupukan pada waktu yang tepat dapat digunakan nitrogen, di mana pupuk yang mengandung nitrogen ini dipantau dengan alat pencacah. Jika pencacah ini mendeteksi lagi adanya radiasi, berarti pupuk sudah sepenuhnya diserap oleh tanaman. Pada saat itulah pemupukan berikutnya ini diperlukan dan sesuai dengan usia tanaman untuk mempelajari sintesis sehingga dapat digunakan radioisotop karbon 14, dan untuk menentukan kadar baja pada tumbuhan ini dapat digunakan radioisotop fosfor 14. Baik, saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya yaitu pemanfaatan radioisotop di bidang pertanian. Yang pertama yaitu pembentukan bibit unggul.
Yang pertama yaitu pembentukan bibit unggul. Dalam bidang pertanian, radiasi gamma dapat digunakan untuk memperoleh bibit unggul. Sinar gamma menyebabkan perubahan dalam struktur dan sifat kromosom sehingga memungkinkan menghasilkan generasi yang lebih baik. Misalnya, gandum dengan yang umur lebih pendek. Selain sinar gamma, fosfor 32 juga berguna untuk membuat benih tumbuhan yang bersifat lebih unggul dibandingkan induknya. Radiasi radioaktif ini ke tanaman induk akan menyebabkan ionisasi pada berbagai sel tumbuhan. Ionisasi inilah yang menyebabkan turunan akan mempunyai sifat yang berbeda dari induknya. Kekuatan radiasi yang digunakan diatur sedemikian rupa hingga diperoleh sifat yang lebih unggul dari induknya. Yang kedua yaitu pemberantasan hama dengan serangga mandul. Radioisotop fosfor dapat dipakai untuk mempelajari pemakaian pupuk oleh tanaman. Ada jenis tanaman yang mengambil fosfor sebagian dari tanah dan sebagian dari pupuk. Berdasarkan hal inilah digunakan fosfor radioaktif untuk mengetahui pola penyebaran pupuk dan efisiensi pengambilan fosfor dari pupuk oleh tanaman. Radioisotop yang digunakan sebagai perunut dalam penelitian efisiensi pemupukan tanaman akan terjadi perkawinan antara hama setempat dengan jantan mendul yang dilepas, sehingga telur itu tidak akan menetas. Radioisotop juga dapat digunakan dalam upaya pemberantasan hama. Radioisotop dapat meradiasi sel-sel kelamin hama jantan sehingga menjadi mandul. Selanjutnya, hama-hama jantan yang mandul ini dilepas kembali sehingga hama betina tidak akan dapat setelah berkembang biak. Yang pertama stroberi per hari. Yang kedua stroberi yang tetap segar setelah penyimpanan 2 minggu karena telah disterilisasi. Selanjutnya yaitu pengawetan makanan. Pada musim panen, hasil produksi pertanian melimpah. Beberapa dari hasil pertanian itu mudah busuk atau bahkan dapat tumbuh tunas. Contohnya kentang. Oleh karena itu diperlukan teknologi untuk mengawetkan bahan pangan tersebut. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan iradiasi sinar radioaktif dan jam atau pembentukan bibit unggul dapat dilakukan dengan menggunakan radiasi. Misalnya, pemulihan padi, bibit padi diberi radiasi dengan dosis yang bervariasi. Dari dosis terkecil dan intinya pemateri keempat tidak membawa pengaruh hingga dosis rendah disemaikan dan ditambahkan berkelompok menurut makanan. Ikuti radiasi dengan dosis tertentu sehingga tidak akan bertunas. Dengan demikian dapat disimpan lebih lama. Kemudian yang keenam, untuk mencegah timbulnya penyakit pada tumbuhan. Penyakit tumbuhan yang disebabkan jamur merupakan masalah pertanian yang utama. Upaya mengatasinya adalah pengontrolan penyakit itu secara kimiawi, penelusuran dengan radioisotop. Misalnya dengan sulfur 35 dimungkinkan untuk mengukur pertumbuhan kimiawi dalam spora-spora tunggal dan orang bisa pelajari siklus kehidupan mikroorganisme dan memahami bagaimana suhu dan kelembapan mempengaruhi siklus itu. Orang juga biasa menemukan perubahan kimiawi dalam sel tanaman yang membuat tanaman itu mudah diserang jamur. Penelusuran radioisotop dapat menentukan serangga predator yang senang memangsa serangga hama pemakan tanaman. Hama dibuat radioaktif
dan jejaknya ditemukan dengan detektor di dalam serangga predator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri terakhir. Baik, untuk slide terakhir ialah kesimpulan. Telah banyak digunakan untuk tujuan damai, bukan tujuan militer, baik sebagai sumber radiasi maupun sebagai sumber tenaga dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang. Contohnya dalam bidang pertanian, untuk membentuk bibit unggul, dan dalam penyimpanan makanan pun radioisotop juga diperlukan. Yang kedua itu penggunaan radioisotop zat radioaktif yang sangat luas. Dewasa ini dapat menimbulkan berbagai sensasi dalam kehidupan. Untuk yang ketiga sendiri, kemajuan teknologi dengan ditemukan zat radioaktif dan radioisotop memudahkan aktivitas manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Prinsip radioisotop sebagai perunut yaitu penambahan bahan radioisotop tersebut ke dalam suatu sistem, baik sistem fisika, kimia maupun biologi. Karena radioisotop tersebut mempunyai sifat kimia yang sama dengan sistem tersebut, maka radioisotop yang telah ditambahkan dapat digunakan untuk menandai suatu senyawa sehingga perubahan senyawa pada sistem dapat dipantau. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih atas pengamat dan pendengar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mengarah materinya saya serahkan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya Nis. Ya, silakan. Ya, Terima silakan. kasih atas kesempatannya. Siapa yang bertanya, Rika? Saya ingin bertanya, Rika Bu. Saya ingin bertanya kepada kelompok yang mempresentasikan materi kali ini. Nah, kan tadi mengenai yang pemulihan tanaman, Dik. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa fungsinya kita variasikan itu radiasinya dari yang tidak berpengaruh sampai yang mematikan begitu. Terima kasih. Maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Yang mengenai pemulihan tanaman, bisa kita jelaskan lebih lanjut apa fungsinya kita variasikan radiasinya dari yang tidak berpengaruh sampai yang mematikan. Begitu. Iya, baik. Apa teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada lagi yang bertanya selain Rika Wahyuni? Atau saya juga? Saya yang bertanya ya, kok tidak ada yang bertanya? Oke, pertanyaan saya untuk kelompoknya Nur Anissa Fajri mengenai pemanfaatan radiokimia atau radioisotop untuk mengetahui efisiensi pemupukan. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana caranya? Bagaimana caranya atau bagaimana mekanismenya kita bisa mengetahui efisiensi pemupukan dengan menggunakan radioisotop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok dua mau bertanya, bisa disebutkan jenis-jenis isotop apa saja yang digunakan dan bagaimana cara penggunaannya?
Maaf, Anissa, Nur Anissa. Ini filenya ini dalam bahasa Inggris ya? Aslinya? Atau memang dalam bahasa Indonesia? Ana Nur Anissa? Atau Alia Sitka, atau Fadila, atau Devika, atau Nina? Ini yang saya mau tanyakan. Ini filenya ini aslinya dalam bahasa Inggris, berbahasa Inggris, atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia ya? Soalnya ada beberapa yang rasanya tidak bagus susunan kalimatnya, jadi nanti menimbulkan penafsiran yang berbeda. Seperti pertanyaannya Rika tadi, dari dosis terkecil yang tidak membawa pengaruh hingga dosis rendah yang mematikan. Mungkin bahasa Indonesia ya, enggak, siapa tahu dalam bahasa Inggris awalnya terus diterjemahkan. Jadi kan kalau diterjemahkan itu, apalagi kalau kita pakai Google Translate, kadang kan susunan kalimatnya kurang bagus, jadi nanti menimbulkan akan menimbulkan yang berbeda dari kalimat asalnya. Bahasa Indonesia ya, oke deh. Berarti ini kalimat yang ditanyakan Rika tadi berarti sudah benar ya, dari dosis terkecil yang tidak membawa pengaruh hingga dosis rendah yang mematikan. Oke, silakan kalau sudah mau dijawab, silakan. Iya, sepertinya di situ, Bu. Ada salah itu, Bu, pengetikan kayaknya, Bu. Harusnya dosis terkecil yang tidak membawa pengaruh hingga dosis tinggi yang mematikan. Yang betul apa? Dosis tinggi yang mematikan? Iya, itu yang benar. Iya, Bu. Oke. Bagaimana? Kenapa belum ada pertanyaan yang dijawab? Tidak usah dulu, kalau misalnya masih belum bisa menjawab pertanyaan Rika, bisa menjawab pertanyaan saya, pertanyaannya Dila dulu. Ya, baik, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rika tadi mengenai penjelasan lebih lanjut untuk pemberian dosis kecil yang tidak membawa pengaruh hingga dosis rendah yang dosis yang dapat mematikan. Nah, maksudnya tadi di situ kan tujuan dari program pemulihan tanaman itu didasarkan pada strategi jangka panjang untuk mengantisipasi berbagai perubahan arah atau keadaan lingkungan. Misalnya pemulihan padi, biasanya itu diarahkan pada peningkatan hasil, tetapi meningkatnya hasil itu bisa saja diiringi dengan terganggu ketahanannya terhadap lingkungan. Jadi misalnya pemberian kalau misalnya tujuannya untuk meningkatkan daya hasil untuk cepat dipanen, bisa mengganggu kualitas dari hasil yang diperoleh dari pemberian dosis itu. Jadi misalnya pemberian dosis yang rendah bisa saja menghasilkan produk atau menghasilkan hasil panen yang mungkin kualitasnya baik, tapi tidak bisa meningkatkan hasil panen. Nah, kalau misalnya pemberian dosis yang tinggi, nah dia itu bisa meningkatkan daya hasil sehingga dapat cepat dipanen, namun ketahanannya terhadap organisme pengganggu atau kondisi alam kurang baik. Seperti itu maksudnya. Jadi ada resiko yang mematikan. Mungkin seperti itu dari kelompok kami. Bagaimana dari saudari Rika? Oh, iya paham, makasih. Oke. Jadi di sini diberi radiasi, saya tanggapi sedikit ya. Ini diberi radiasi dengan dosis
yang bervariasi, dari dosis terkecil yang tidak ada pengaruhnya hingga dosis rendah yang mematikan. Kalau dibilang dosis terkecil yang tidak ada pengaruhnya, ya makanya tadi saya tanyakan apakah ini ditranslate dari artikel berbahasa Inggris, karena dari dosis terkecil yang tidak ada pengaruhnya itu kan sebenarnya kalau tidak ada pengaruhnya buat apa diradiasi? Biasanya kan ini pemuliaan tanaman, misalnya pemuliaan padi, itu kan bibit padi diradiasi. Biasanya paling banyak sih digunakan radiasi gamma dengan dosis yang bervariasi. Jadi dari dosis terkecil yang tidak membawa pengaruh. Ini yang saya pertanyakan, tidak membawa pengaruh buat apa diradiasi? Karena kan diradiasi itu untuk mengubah susunan kromosom, biasanya bisa terjadi delokasi, bisa terjadi ada kromosomnya yang hilang, saya lupa istilahnya ya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi pasti ada pengaruhnya. Jadi kalau dikatakan tidak membawa pengaruhnya, ya buat apa diradiasi? Karena tujuan dari radiasi dalam pemuliaan tanaman, contohnya padi, ya untuk menghasilkan bibit yang unggul. Untuk menghasilkan bibit yang unggul, ya berarti ada susunan kromosomnya biasanya diubah. Misalnya ada padi yang tahan hama, tapi waktu panennya lama. Nah, biasanya kan itu diradiasi untuk mendapatkan bibit unggul yang panennya cepat dan dia panennya cepat dan dia umurnya panjang, biasanya seperti itu. Jadi kalau dikatakan tidak membawa pengaruh, ini yang saya garis bawahi, buat apa diradiasi kalau tidak ada pengaruhnya, kecuali kalau diberi keterangan di situ tidak membawa pengaruh yang jelek terhadap maksudnya kan kalian pernah dengar waktu itu ada yang tidak mau makan tepung maizena, yang merek maizenaku itu, karena katanya itu kan hasil dari transmutasi gen. Nah, kalau kamu kaitkan dengan efeknya terhadap manusia yang konsumsi, mungkin itu maksudnya yang tidak membawa pengaruh ke kesehatan manusia, maksudnya karena kan padi kan kita makan sebagai makanan pokok. Oke lah kalau itu, jadi diberi keterangan tambahan di situ. Karena kalau padi diradiasi pasti ada pengaruhnya. Jadi buat apa diradiasi kalau tidak ada pengaruhnya? Kan kita memang mau mengubah sifat-sifat yang dimiliki oleh bibit padi. Kemudian di situ hingga dosis tinggi yang mematikan, ini matikannya untuk ke siapa? Maksudnya ke padinya atau ke kita? Kalau ke kita kan jelas tidak mungkin ya, karena tidak mungkin diradiasi dengan dosis tinggi yang akhirnya nanti akan membawa efek buruk ke manusia yang memakan bibit padi. Tapi kalau dikatakan di sini dosis tinggi terhadap yang mematikan terhadap bibit padinya, ya bisa jadi karena kalau padi itu umumnya dia sampai 500 gray saja yang bisa gamma yang bisa radiasi gamma yang bisa diberikan terhadap padi. Di atas 500 gray itu biasanya memang menghasilkan sifat yang unggul untuk bibit padi, tapi waktu hidup dari tingginya dosis itu atau dosis radiasi itu akan menyebabkan padinya menjadi steril, kemudian susah untuk berbuah ya, kemudian juga bisa mematikan padinya. Jadi itu maksudnya ya. Jadi yang dari dosis terkecil yang tidak membawa pengaruh mungkin itu ke manusia yang memakan padi ya, tapi hingga dosis tinggi yang mematikan mungkin itu lebih ke padinya sendiri. Gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Nur Anissa, Fadila Anissa, Muhammad Ali, Devika Nur dengan Nina. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi ya kalimat ini yang memang harus diperbaiki redaksinya supaya tidak menimbulkan pertanyaan seperti yang ditanyakan oleh Rika tadi. Oke, saya kira itu saja tanggapan dari saya ya. Nah, silahkan kalau ada lagi. Ya Bu, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Dari Devika Nur Airiza akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dila. Saya persilahkan. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dila, yaitu jenis-jenis isotop apa yang digunakan, bagaimana cara menggunakannya. Jenisnya yaitu yang pertama fosfor, yang berguna untuk membuat benih tumbuhan lebih unggul dibandingkan dengan induknya. Yang kedua yaitu pupuk yang mengandung nitrogen, dipantau dengan alat pencacah. Jika tidak terdeteksi adanya radiasi, berarti pupuk diserap oleh tanaman dengan sempurna. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana dari saudari penanya? Saudari Dila Agripina Halim.
Oh iya, paham. Terima kasih jawabannya. Oke, saya boleh bertanya lagi kalau Nurhanisa. Masa cuma dua itu? Fosfor saja, fosfor 32 ya, dengan nitrogen berapa tadi itu? Cuma itu saja? Masa? Sulfur juga, Ibu. Nah, sulfur, apalagi? Banyak sekali yang dipakai nih kalau di pertanian, banyak sekali. Karbon, Ibu. Karbon berapa? Karbon 14. Karbon 14, Ibu. Iya, Bu. Kenapa tadi Karbon yang dijawab 14. oleh Devika cuma dua? Banyak sekali tuh kalau pertanian. Nah, terus tadi itu yang pengendalian hama menggunakan isotop apa? Fosfor 32, Ibu. Fosfor 32 juga. Bagaimana caranya? Tadi kan pertanyaannya siapa tadi tuh? Bila. Itu kan jenis-jenis isotop yang digunakan, kemudian bagaimana penggunaannya? Kalau untuk fosfor 32 Ibu, selain yang tadi itu fungsinya dia juga berguna untuk membuat benih tumbuhan supaya bisa bersifat lebih unggul dibandingkan induknya. Itu Ibu. Kemudian yang saya Selain itu tanyakan juga tadi, dia sebagai penuntut dalam penelitian efisiensi pemupukan tanaman. Oke. Yang saya tanyakan itu pengendalian hama menggunakan isotop yang kamu sebut tadi apa? Fosfor 32. Bagaimana caranya? Ini, Bu. Dipakai untuk pemakaian pupuk oleh tanaman dari tanah dan sebagian dari pupuk. Bukan ya, untuk itu pengendalian hama. Kalau untuk pengendalian hamanya, Bu, dilakukan teknik radiasi untuk memberantas hama dengan menjadikan dilakukan teknik radiasi untuk memberantas dijadikan serangganya itu hamanya itu dijadikan mandul dengan pancaran radiasi fosfor 32. Nah, uji ini dilakukan untuk serangga jantan dibawa di lab, kemudian nanti setelah diuji dengan radiasi fosfor 32, nanti jantan mandulnya ini dibawa ke alam bebas biar dia melakukan perkembangbiakan dengan serangga betina, sehingga nanti tidak memungkinkan terjadinya radiasi dari jantannya ini menyebar ke serangga yang lain, sehingga tidak memungkinkan terjadinya perkembangan serangga, Ibu. Tidak memungkinkan terjadinya penetasan telur, gitu. Terima kasih. Menurut saya begitu. Oke, jadi serangga jantan diradiasi oleh fosfor 32 yang menyebabkan nanti kan perubahan sifat yang tadinya tidak mandul menjadi mandul. Nanti setelah itu serangga jantan yang sudah mandul ini dilepas ke alam, nanti dia kawin sama serangga betina, tapi nanti tidak tidak, kalaupun dihasilkan telur, nanti telurnya tidak menetas. Kalaupun menetas itu akan menghasilkan serangga yang cacat, biasanya seperti itu. Nah, jadi kemudian kenapa dipakai fosfor 32?
Kenapa dipakai fosfor 32, Bu? Karena ini fosfor 32 kan baik untuk tanaman. Jadi nanti itu kalau serangga misalnya dibawa ke lingkungannya juga pastinya berdampak baik untuk tanamannya. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Itu tidak menular ya, tidak menular. Enggak, maksud saya seperti ini. Kan dia banyak sebenarnya radioisotop yang bisa digunakan untuk diaplikasikan dalam pertanian. Saya kalsium juga, besi, kemudian ada banyak sekali yang bisa dipakai. Kalau saya tidak salah ada beberapa ya, saya hitung dulu, saya carikan. Banyak sekali radioisotop yang bisa digunakan, bisa diaplikasikan dalam pengendalian hama. Tapi mengapa fosfor 32? Nah, itu yang saya mau tanyakan. Tidak ada hubungannya dengan baik untuk tumbuhan ya. Itu kan bukan berarti fosfor 32 ini kan waktu paruhnya pendek. Kalau masuk dalam serangga, kalau serangganya makan tumbuhan, kan serangganya tumbuhannya kan serangganya kan yang makan tumbuhan, bukan tumbuhan yang makan serangga. Jadi bukan berarti kalau misalnya tumbuhan yang makan serangga ada kemungkinan fosfor 32 masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Tapi ini kan sebaliknya. Ini tidak ada hubungan dengan tumbuhan yang dimakannya. Jadi alasannya kenapa fosfor 32 yang paling banyak digunakan dalam pengendalian hama, dalam bidang pertanian itu umumnya fosfor 32. Yang pertama utamanya pengendalian hama ya, karena yang pertama waktu paruhnya pendek. Kalau waktu paruhnya pendek, dia berarti kan dia berada dalam tubuh serangga. Dia hanya sebentar dalam tubuh serangga, karena kalau waktu paruhnya pendek, berarti kan dia akan meluruh dengan membentuk inti atau isotop yang lebih stabil. Jadi efeknya terhadap tubuh serangga itu kecil. Ini tidak terlalu mengganggu metabolisme kemudian fisiologis dari serangga. Kemudian yang kedua, dia pemancar beta yang kuat. Nah, kenapa diperlukan pemancar beta yang kuat? Kalau radiasi yang dipancarkan itu lemah, kan susah ditangkap oleh detektor. Ini karena fosfor 32 ini merupakan pemancar radiasi beta yang kuat, sehingga dia mudah dideteksi oleh detektor, khususnya detektor Geiger-Müller. Kan kita biasanya pakai Geiger-Müller untuk mendeteksi itu tadi radiasi yang dipancarkan dalam pengendalian hama dengan menggunakan radioisotop. Ya, kemudian yang ketiga, di antara radioisotop lain yang mungkin bisa digunakan dalam pengendalian hama, fosfor 32 inilah yang paling tidak tadi memberikan efek yang terlalu signifikan terhadap metabolisme serangga atau fisiologisnya serangga. Begitu alasannya. Oke. Sekarang pertanyaan saya yang terakhir tadi ya. Dalam mengetahui efisiensi pemupukan itu kan pakai fosfor 32 ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Bagaimana caranya kita mengetahui apakah pemupukan yang sudah kita lakukan itu sudah efisien dengan menggunakan radioisotop fosfor 32? Ya, siapa tadi yang bertanya? Kenapa? Aduh, putus-putus suara muda. Kenapa? Aduh, saya kurang jelas ini. Siapa ini, Kak Asad ya? Saya kurang jelas.
Maaf Bu, saya Bu mau jawab pertanyaan dari kita Bu. Ya. Jadi tadi Ibu bilang bagaimana cara mengetahui efisiensi pemupukan. Jadi uh, efisiensi pemupukannya itu kita dapat menggunakan dengan cara melihat radioisotop P32 yang terdapat dalam senyawa superfosfat atau pupuk itu kan memiliki sifat kimia sama dengan isotop P30 yang terkandung dalam tanah. Nah, maka dalam tanah kedua isotop itu memiliki keluar yang sama. Nah, perbedaan antara P32 ini atau fosfor 32 ini memancarkan radiasi beta yang dapat dideteksi. Sedangkan yang lainnya tidak dapat memancarkan radiasi. Nah, data yang terekam pada detektor benar-benar merupakan data yang berasal dari masuknya P32 ke dalam tanaman. Dengan demikian, unsur-unsur radioisotop yang lain itu yang berasal dari tanah dengan serapan P32 yang berasal dari pupuk dapat dibedakan dengan mudah, yaitu dengan menghitung laju cacar radiasi beta yang dipancarkan dari fosfor 32 serta membandingkannya dengan laju cacar yang diperoleh dari larutan standar, sehingga dapat ditentukan kadar radioisotop P32 atau fosfor 32 atau pupuk yang terserap dalam tanaman, sehingga bisa ditentukan efisiensinya Bu. Seperti itu. Anu saja, Nur Anissa, jangan terlalu panjang. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya panjang sekali yang kamu jelaskan. Kesimpulannya saja, ini kan fosfor 32, itu fosfor 32 itu kan tahu pupuk NPK? NPK itu kan kandungannya nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, penandaan pupuk NPK, jadi aduh saya lupa ajarkan materi ini, sebenarnya saya lupa ya, jadi penandaan atau tracing. Penandaan dan perunutan. Jadi fosfor pupuk NPK, P-nya di situ kan mestinya fosfor 31 ya yang stabil. Nah, jadi fosfor 31 itu diganti dengan fosfor 32. Jadi NPK-nya nanti itu adalah NPK yang fosfornya itu bersifat radioaktif. Jadi pupuk NPK ini disebar ke tanah ya. Jadi tanah dipupuk menggunakan NPK ini. Nah, karena fosfor 32 yang digunakan fosfor pada pupuk NPK ini adalah fosfor 32 yang bersifat radioaktif. Jadi ketika dia disebar di tanah, tentu dia akan memancarkan radiasi. Nah, pancaran radiasi inilah nanti yang dideteksi oleh detektor. Jadi kalau misalnya pupuknya tidak merata, tentu ada tempat yang tidak terdeteksi pancaran radiasinya. Jadi salah satu contohnya seperti itu ya untuk mengetahui efisiensi pemupukan. Jadi kalau misalnya seperti itu kan berarti kan pupuknya tidak rata diberikan. Jadi itu salah satu caranya, salah satu contohnya untuk mengetahui efisiensi pemupukan. Kemudian tadi ada yang saya lihat itu di slide kamu itu yang tentang itu loh, waktu pemupukan. Nah, ada ya di slide-nya tadi. Jadi kalau sudah tidak ada fosfor 32 yang terdeteksi radiasinya, berarti kan sudah terserap semua di tanah ya, terserap semua di tanah dan tanaman. Jadi kalau sudah tidak ada lagi radiasi yang terdeteksi oleh detektor, itu artinya sudah waktunya untuk dipupuk kembali. Begitu kan? Ada tadi. Iya Bu. Iya. Itu. Jadi seperti itu mekanismenya. Jadi menggunakan fosfor 32 pada pupuk NPK untuk mengetahui efisiensi pemupukan. Jadi kita bisa mengetahui pola penyebaran pupuk, juga kita bisa mengetahui waktu pemupukan yang tepat. Jadi tadi penyebaran itu seperti yang saya sudah jelaskan. Jadi karena ini ketika pupuknya disebar, fosfor 32 akan memancarkan radiasi, ditangkap oleh detektor, dan jika ada titik yang tidak terdeteksi radiasi dari situ, maka berarti pupuknya belum merata ya. Kemudian waktu pemupukan tadi, karena fosfor 32 ini bersifat radioaktif, kemudian waktu parunya pendek, jika sudah terserap ke dalam tanaman habis, maka tidak memancarkan radiasi lagi. Jadi pada saat itulah itu waktunya untuk pemupukan kembali. Jadi begitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri ya? Jadi saya kira cukup. Ini sudah lewat sebenarnya dari 20 menit. Jadi sudah habis waktunya untuk kelompok 1. Saya anggap ini kelompok 1 ya. Kelompoknya Nur Anissa Fajri. Silakan moderator, kalau tidak ada pertanyaan lagi tutup saja.
supaya saya pindah ke kelompok berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan serta tambahan jawaban dari Ibu dan teman-teman sekalian. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk presentasi berikutnya, untuk kelompok selanjutnya adalah kelompok yang mengambil aplikasi radio kimia dalam bidang industri. Ini kelompoknya siapa ini? Industri. Tunggu, sebentar saya cek dulu siapa saja yang anggota kelompoknya. Oke, anggota kelompoknya Aulia Marwah, Nila Sari, Husnul Mufidah, Sarni Bella, dan Nur Aziza Arismanto. Ibu. Oke. Bisa dikirim dulu ke saya PPT-nya? Oh iya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu Radio Kimia dalam Bidang Industri, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saat ini radioaktif digunakan oleh industri, misalnya industri pupuk, atau bahkan digunakan oleh perusahaan yang mencari sumber-sumber baru minyak bumi yang ada di perut bumi. Yang pertama, pemeriksaan tanpa merusak. Radiasi gamma dapat digunakan untuk memeriksa cacat pada logam atau sambungan las, yaitu dengan meronsen bahan tersebut. Teknik ini berdasarkan sifat bahwa semakin tebal bahan yang dilalui radiasi, maka intensitas radiasi yang diteruskan makin berkurang. Jadi, gambar yang dibuat dapat terlihat apakah logam merata atau bagian-bagian yang berongga di dalamnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu mengontrol ketebalan bahan. Ketebalan produk yang berupa lembaran seperti kertas film atau lempeng logam dapat dikontrol dengan radiasi. Prinsipnya yaitu bahwa intensitas radiasi yang diteruskan bergantung pada ketebalan bahan yang dilalui. Detektor radiasi dihubungkan dengan alat penekan. Jika lembaran menjadi lebih tebal, maka intensitas radiasi yang diterima detektor akan berkurang dan mekanisme alat akan mengatur penekanan lebih kuat sehingga ketebalan dapat dipertahankan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu pengawetan bahan. Radiasi sinar gamma dapat dilakukan pada pengaweten makanan melalui dua cara. Yang pertama yaitu membasmi mikroorganisme, misalnya pada pengaweten rempah-rempah seperti merica, ketumbar, dan kemiri. Yang kedua yaitu menghambat pertunasan, misalnya untuk pengawetan tanaman yang berkembang biak dengan pembentukan tunas seperti kentang, bawang merah, jahe, dan juga kunyit. Kemudian yaitu meningkatkan mutu tekstil, misalnya dengan mengubah struktur serat tekstil dan kemudian yang selanjutnya yaitu untuk mempelajari pengaruh oli dan aditif pada mesin selama mesin bekerja. Selanjutnya pemateri berikutnya. Pemanfaatan radioisotop untuk pembangkit tenaga listrik. Reaksi inti menghasilkan energi yang sangat besar. Pada pembangkit tenaga nuklir PLTN, energi inti digunakan untuk memanaskan air sehingga terbentuk uap. Kemudian uap ini digunakan untuk menggerakkan turbin. Pergerakan turbin merupakan energi mekanik yang dapat memberi kemampuan generator untuk mengubah energi mekanik tersebut menjadi energi listrik. Selanjutnya pemateri berikutnya saya persilakan. Nah, baik. Kemudian selanjutnya itu ada pemanfaatan radioisotop dalam pertambangan.
Tritium radioaktif dan kobalt 60 digunakan untuk merenut alur-alur minyak bawah tanah dan kemudian menentukan strategi yang paling baik untuk menyuntikkan air ke dalam sumur-sumur. Hal ini akan memaksa keluar minyak yang tersisa di dalam kantung-kantung yang sebelumnya belum terangkat. Berjuta-juta barel tambahan minyak mentah telah diperoleh dengan cara ini. Slide selanjutnya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Saya persilakan kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Saya moderator. Ya, Saya moderator. Halo? Jadi persilahkan, moderator sedang kurang bagus jaringannya. Ya, tadi dikatakan bahwa salah satu penggunaan radioisotop itu dalam bidang industri yaitu dalam pengawetan bahan. Dikatakan radiasi sinar gamma dapat dilakukan dengan pengawetan makanan melalui dua cara, yaitu pembasmian mikroorganisme ataupun dengan menghambat pertunasan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mekanisme atau cara kerja radiasi sinar gamma itu dalam membasmi mikroorganisme dan menghambat pertunasan, dan apa perbedaan dari kedua penerapan itu? Itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa? Teman-teman yang lain bertanya. Saya moderator mau bertanya. ya, saya persilakan kepada saudari Nur Khairiyah. Pertanyaan saya itu apa dampak negatif dari dari radioisotop industri pada bidang industri, maksudnya apa dampak negatifnya radioisotop industri baik dari lingkungan, dari segi kesehatan dan maupun lingkungannya. Terima kasih. Baik, apakah masih ada teman-teman yang ingin? Ya, saya ingin bertanya moderator. Ya, saya persilakan kepada saudara Muhammad Terima Aliazi. kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, kan di sini tadi pada slide pertama itu radiasi sinar gamma dapat digunakan untuk memeriksa cacat pada logam atau sambungan las. Nah, seperti kita ketahui bahwasannya radiasi sinar gamma itu kan memiliki jangkauan yang panjang, dan setiap radiasi itu mempunyai juga efek negatif.
Dapatkah Anda menjelaskan apa fungsi manfaat positif dari sinar gamma ini? Kenapa sinar gamma sering digunakan untuk memeriksa cacat pada logam atau sambungan las? Maksud saya manfaatnya bagi bidang kesehatan. Kan kita tahu radiasi itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Terima kasih. Bagaimana kelompoknya Nur Azizah? Ada tiga deh pertanyaan. Nah, silahkan. Waktunya Ya, ini baik. jalan terus, sudah 4:30. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ninis. Dipersilahkan kepada pemateri. Baik, untuk pertanyaan dari Saudari Ninis yaitu bagaimana cara kerja dalam membasmi mikroorganisme dan menghambat pertunasan. Nah, ke dalam makanan yang ingin diawetkan disinari dengan radiasi. Kemudian terjadi interaksi antara radiasi dengan materi atau sel hidup. Kemudian interaksi tersebut dapat menimbulkan berbagai proses fisika dan kimia di dalam materi tersebut. Di antaranya yaitu menghambat sintesa DNA dalam sel hidup, misalnya mikroba. Proses ini selanjutnya dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, yaitu menunda pertunasan dan membunuh serangga dan mikroba. Terima kasih. Bagaimana dengan saudara? Berarti antara membunuh mikroorganisme dengan mencegah pertunasan itu sama saja mekanisme kerjanya radioisotop itu? Iya. Oh ya, baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Oke, saya tambahkan sedikit ya. Mekanismenya memang sama, tapi objeknya berbeda. Jadi kalau pengawetan rempah-rempah seperti merica, ketumbar, kemiri yang dirusak struktur DNA-nya itu adalah mikroorganismenya. Jadi mikroorganismenya nanti bisa mati atau ada juga yang kata matilah, kita anggap, saya bilang saja mati. Jadi mati. Jadi sehingga lebih awet. Tapi kalau menghambat pertunasan kan berarti tanamannya yang kita radiasi. Jadi yang mau kita ubah struktur DNA-nya, kromosomnya adalah tanamannya. Jadi memang mekanismenya sama, hanya saja objek yang dituju itu berbeda. Jadi itu tambahan dari saya. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa tadi pertanyaannya, Norhoria? Apa tadi pertanyaan, Kak? Dampak negatifnya dari radioisotop di bidang industri, Bu, dari segi kesehatan sama dari segi lingkungannya, Bu. Oke. Nah, silakan Nur Azizah, sudah mau menjawab. Ibu, saya menjawab. Silakan, Dek. Silakan. Tapi yang pertanyaan yang Bu, yang efek sinar gamma bagi kesehatan. Pertanyaannya siapa itu? Pertanyaannya Aliazid ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Siapa nih? Nila Sarika yang mau menjawab. Oke, silakan. Nah, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Ali Yazid. Pertanyaannya itu adalah apa efek sinar gamma bagi kesehatan? Nah, sinar gamma merupakan salah satu radiasi elektromagnetik yang memiliki kemampuan menembus tubuh manusia yang tinggi. Di dunia kedokteran, sinar gamma dimanfaatkan sebagai terapi untuk penyakit-penyakit tertentu dengan dosis dan penggunaan yang benar. Nah, dampak yang ditimbulkan dari radiasi sinar gamma bervariasi dari ringan hingga berat, bergantung dari beberapa banyak radiasi yang diterima tubuh. Gangguan yang muncul yakni sebagai berikut.
mual atau muntah, sakit kepala, rasa lemah dan capek, pusing, rambut rontok, demam, perdarahan, saluran cerna, luka bakar, gangguan sumsum tulang belakang, kanker, dan kanker. Baik dalam pajanan dosis yang besar atau dalam jangka waktu yang lama. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana dengan Saudara Ali Aziz? Apakah sudah mengerti dengan jawaban yang telah dipaparkan oleh Nila Sari? Iya, saya rasa saya cukup mengerti. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Tadi kalau saya tidak salah, pertanyaannya Alias itu merujuk ke slide yang berapa itu? Yang apa tadi itu? Coba gerakan slide-nya ke bagian A. Yang kedua Ke atas, kayaknya, ke Bu. atas. Ya, ke atas. Ini pemeriksaan tanpa merusak ya, kalau saya tidak salah. Ya, Ali, mana Ali Yazid? Kalau saya tidak salah dengar tadi pertanyaannya merujuk ke sini ya. Saya lupa tadi catat pertanyaannya, saya cuma catat poinnya saja. Kalau saya tidak salah, pertanyaannya merujuk ke bagian A ini, pemeriksaan tanpa merusak. Mana Muhammad Ali Yazid? Atau Nur Azizah? Coba dibaca ulang apa pertanyaannya Muhammad Ali Yazid. Bu, tadi begini, bilang Ali kayak kan pemeriksaan tanpa merusak biasanya menggunakan radiasi sinar gamma. Kenapa itu radiasi sinar gamma sering digunakan? Apa dampaknya bagi kesehatan? Begitu bilang tadi, Bu. Kalau tidak salah dengar. Iya, saya juga sama seperti yang kamu katakan tadi, Aulia. Berarti kalau begitu kan pertanyaannya tadi ya. Oke deh, kalau Ali Yazid sudah puas dengan jawabannya, oke lah, sudah. Tapi yang bagian A ini maksudnya seperti ini. Jadi saya kan sudah pernah jelaskan mengenai kalau kita ronsen toraks ya, dada, itu kan nanti ada hasilnya yang ada. Jadi nanti hasilnya berupa foto, ada bagian warna putih, ada bagian warna hitam, ada bagian warna abu-abu. Nah, itu sama prinsipnya dengan melihat ketebalan logam. Apakah bagian dalam logam itu tebalnya sudah rata atau belum. Jadi kalau misalnya masih ada rongga-rongga, berarti kan itu kan belum rata. Nah, dengan meronsen atau meradiasi logam tersebut dengan sinar gamma, maka nanti kan akan dihasilkan gambar. Nah, gambarnya nanti mirip dengan kalau kita ronsen dada. Ini nanti akan dihasilkan gambar. Jadi kalau kelihatan warna hitam itu berarti kan di situ ada rongga. Dan jadi dalam logam itu ada rongga sehingga tuh radiasinya diteruskan. Jadi tidak ada gambar yang tercetak di fotonya. Jadi seperti itu sederhananya ya. Oke, kalau tadi Muhammad Ali Yazid sudah puas dengan jawaban yang diberikan, oke. Saya cuma tambahkan sedikit saja untuk slide yang ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya Nur Hoiria ya? Sudah ya? Sudah selesai semua kan? Pertanyaannya? Sudah dijawab semua? Hoiria belum, Bu. Oh, Nur Hoiria. Oke, silahkan jawab pertanyaan Nur Hoiria. Oke, siapa yang mau menjawab pertanyaan Nur Hoiria? Ya, coba diulang lagi apa pertanyaannya. Siapa tahu ada temannya yang lain yang bisa menjawab. Pertanyaannya itu, Bu, apa dampak negatif radioisotop pada bidang industri dari segi lingkungan dan dari segi kesehatan? Saya Ibu mau menjawab. Oke, silakan. Baik, langsung saja untuk jawabannya. Jadi radiasi radioaktif
bagi kesehatan. Yang pertama itu kita ambil contoh dari bocoran jaringan kontak pada rambut. Efek paparan radioaktif membuat rambut akan menghilang dengan cepat hingga terkena radiasi itu secara aktif. Kemudian untuk otak, sel-sel otak tidak akan secara langsung kecuali terkena radiasi kekuatan dari rem atau lebih. Seperti halnya jantung, ini dapat membunuh sel-sel saraf kejang dan kematian mendadak. Kemudian untuk sistem peredaran darah, jika seorang terkena radiasi sekitar 100 rems, jumlah limfosit darah akan berkurang sehingga korban lebih rentan terhadap infeksi. Gejala awal ini mirip seperti penyakit flu. Ini akan menunjukkan gejala ini dapat bertahan selama 10 tahun dan mungkin memiliki resiko jangka panjang seperti lingkungannya. Kemudian untuk lingkungan sendiri, efek negatifnya untuk lingkungan itu zat radioaktif yang mengendap dalam pipa-pipa saluran, katup, pompa dan peralatan lain akan mengenai beberapa pekerja. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah jawaban dari pemateri sudah dimengerti, Saudara Hoiriah? Ya, terima kasih kepada pemateri. Saya rasa penjelasannya cukup memuaskan. Oke, ini terakhir ya, karena waktunya sudah mau habis. Jadi 2 kelompok saja dulu. Oke, pertanyaan saya, kalau itu kan tadi ada di industri pengawetan makanan ya. Kalau misalnya makanan itu diradiasi dengan sinar gamma, apa efeknya kalau kita makan makanan tersebut? Ada tidak efeknya ke kita, ke tubuh kita? Tadi saya kembali ke energi radiasi yang digunakan juga tidak boleh terlalu besar karena kan ada istilahnya itu imbas radiasi. Jadi nanti radiasi, kalau misalnya energinya terlalu tinggi, energi radiasi yang digunakan terlalu tinggi, tentu ada imbasnya ke manusia yang memakan makanan yang sudah diradiasi tadi. Kemudian dari aspek gizi, makanan-makanan yang sudah diradiasi, katanya, ini berdasarkan penelitian, itu juga mengalami perubahan nilai gizi. Jadi ada yang turun ya, jadi ada beberapa vitamin memang yang kadarnya turun ketika makanan tersebut diradiasi. Jadi ada efeknya tentu saja, tapi selama ini belum berdasarkan penelitian belum ada efek yang pernah dilaporkan, efek negatif pernah dilaporkan karena energi radiasi yang digunakan itu tidak melebihi jumlah maksimum. Kalau saya tidak salah gamma itu 5 megaelektronvolt. Kalau menggunakan elektron itu biasanya di atas sedikit ya, 10 megaelektronvolt. Ini pasti ada batasannya, tidak mungkin tidak ada. Oke, silakan ditutup. Mana moderatornya? Saya kira cukup dulu untuk hari ini ya. Silakan ditutup moderatornya siapa tadi? Nur Aziza. Mana Nur Aziza? Kalau tidak ada, saya saja yang tutup. Oke, itu sekian presentasi dari kelompok 2 ya, kelompok aplikasi radiokimia dalam bidang industri. Oke, karena waktunya sudah habis juga, sudah jam 5,
Jadi hari ini cukup 2 kelompok saja, jadi pekan depan kita usahakan lebih dari 2 kelompok yang presentasi. Ini kan awalnya tadi yang agak lama mulainya. Jadi kelompok 1 tadi agak lama, agak lambat, jadi hari ini cuma bisa 2 kelompok. Oke, jadi pekan depan atau begini saja, pekan depan kita ini kan tersisa 5 kelompok, kalau saya tidak salah ada 7 ya, bukan 7, 8. Sisanya, jadi pekan depan hari Senin, jam 3, terus berikutnya kita kuliahnya 2 kali sepekan boleh? Jadi kita selesaikan, kan tidak ada kuis setelahnya kan, tidak ada ujian. Boleh tidak kita kuliah 2 kali pekan depan? Jadi kita habiskan presentasinya dalam 1 pekan. Bisa tidak seperti itu? Maaf Bu, kalau 2 kali, maksudnya 2 kali dalam 1 hari itu Bu? Bukan. Atau di Harinya hari beda. Iya, supaya cepat selesai. Karena kami itu diberi waktu untuk mengumpulkan nilai sampai tanggal 12 Desember maksimal. Ini kan cuma presentasi kan, tidak ada ujian lagi setelahnya. Jadi kalau bisa pekan depan selesai. Jadi bisa, terserah kalian mau 1 hari kita selesaikan berapa kelompok, sisanya 6 kelompok, bisa juga 1 hari, kita anggap 1 hari itu 2 kali pertemuan, atau bisa harinya berbeda. Terserah. Nanti kalian bicarakan dulu lah. Kalau misalnya jadi, tolong konfirmasikan ke saya secepatnya hari apa saja. Kalau mau tetap di hari Senin, berarti kan kita harus start sebelum jam 3 ya. Tapi kalau misalnya harinya beda, ya tolong konfirmasikan ke saya hari apa saja. Oke. Yang jelas jangan hari Kamis, jangan hari Jumat. Kamis itu pagi saya ngajar, sorenya kan ngajar kalian ya, kinetika. Jumat tuh saya mengajar mulai dari pagi sampai sore. Jadi oke, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah kita ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama deh. Terima kasih, Bu. Ya.